Pop Gengs. Sebelum memulai trending of the week minggu ini, Poppy dan segenap tim daftar populer mau ngucapin marhaban ya Ramadan buat Pop Gengs yang menjalankan ibadah puasa ya. Tahun ini kalau bisa puasanya jangan ada yang bolong. Yang kuat deh pokoknya puasanya. Jangan kayak bapak ini ya, udah lemes. Oke, semingguan ini kira-kira ada kabar apa aja ya dari tanah air kita tercinta? Aku mau mulai dengan Komisi 3 DPR yang ramai-ramai kritik Kepala PPATK soal laporan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan ke Mahfud MD. Nah, katanya sih ya PPATK nggak punya kewenangan untuk itu. Wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Dan sanksinya yang ngebocorin itu pidana 4 tahun loh. Orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Pantes aja ya masalah-masalah negara nggak pernah ketahuan. Ternyata ada ancaman pidana ya kalau dibocorin. Tapi kalau menurut aku nih, seandainya ini nggak dipublish, kira-kira bakal dibahas nggak sih? Terus aku mau protes, asik. Masa sih ada masalah di pemerintah, kita yang rakyat biasa nih nggak boleh tahu ah. Terus ada anggota dewan yang laporan harta kekayaannya itu minus di LHKPN. Tapi sekarang flexing naik moge dengan harga mahal. Dan kabarnya kekayaan kasnya naik, wow, 17.000%. Itu juga nggak perlu kita tahu. Atau proyek pengaspalan jalan tahun 2023 di Jawa Barat yang pakai foto lama waktu tahun 2019. Itu juga publik nggak perlu tahu ya. Terus yang boleh publik tahu itu apa? Ya mungkin publik harus tahu kali ya kalau Menteri Perdagangan sedang menyelamatkan produk-produk lokal dengan melarang penjualan barang bekas impor ya gitu. Terus musnahin baju bekas impor senilai 10 miliar rupiah. Soal barang thrifting yang dilarang, terus solusinya itu barang lokal. Gimana nih menurut kamu? Aku sih yang sering beli barang thrifting bukan karena gak mau barang lokal nih ya. Tapi karena mau beli barang branded yang baru tapi uangnya kagak nyampe. Jadi kira-kira nih ya, yang diselamatkan itu produk-produk lokal atau brand-brand mahal yang barangnya gak laku gara-gara ada yang bekasnya ya? Serius nih aku nanya nih. Mikirin para pejabat dengan segala kebijakannya, aduh bikin pusing. Mending kita kasih selamat deh buat Benaya Manasye Lincewas, pemuda asal Kendari yang lolos jadi tentara Amerika Serikat. Padahal cuma iseng daftar loh. Daftar jadi tentara di luar negeri, tapi bukan karena ada kasus kalau mau jadi abdi negara harus bayar kan? Soalnya itu cuma oknum kok. Terus ada kabar juga kalau Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC udah ngeluarin surat perintah penangkapan terhadap Putin atas kejahatan perangnya. Kok baru beraninya sekarang ya? Tapi kalau emang iya cara nangkep Mr. Putin itu kira-kira gimana ya? Awas loh, Om Putin itu punya banyak rudal. Setelah dari kabar sosial politik, aku pengen ajak kalian nih buat ngeliat video-video viral semingguan ini. Kita mulai dengan curhatan Fatimah Zahra Tunisa, hijabers Indonesia yang menang acara nyanyi di TV Jepang. Mau bawa pulang piala ke Indonesia aja, malah ditagih pajak 4 juta. Padahal nih ya, lomba yang diikutinya itu nggak ada hadiahnya. Masalahnya tahun 2015, kok Kementerian Keuangan baru minta maafnya sekarang sih? Emang kemarin gak salah ya? Tapi aku penasaran sama komen bea cukai ini. Oke lah kalau setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap barang impor. Tapi soal nilai 4 juta itu emang segitu ya pajaknya? Ngomongin tentang hadiah nih Pop Gengs, aku dapat juga nih video yang viral. Ada customer nagih hadiah piring keramik yang tertera di kemasan. Dapatnya cuman piring bening tipis. Kok bisa sih nyantumin di kemasan tapi barangnya kagak ada? Tapi aku lihat di kolom komentar kok rata-rata dapat ya. Mungkin stok hadiahnya lagi habis pak. Kok aku baru ngeh ya kalau ada hadiah piringnya. Biasanya kalau beli di supermarket atau minimarket udah bayar langsung cus aja. Awas ya kalau aku datang lagi nih, bakal aku tagih satu lusin mbak kasirnya. Konsumen punya perasaan dan saya tidak terima karena ini bukan piring keramik, bukan sedap. Perkara piring sih gak sampai bikin emosi. Aku tuh cuman emosi dengan kelakuan nakes ini nih yang ngeparodiin pelayanan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Gimana gak emosi?
Ini ya semacam penghinaan ke orang kayak aku yang udah bela-belain nyisiin uang buat bayar BPJS tiap bulan. Tapi mereka udah minta maaf sih. Oke lah, dimaafin ya, tapi di luar dari kelakuan nakes ini, kok aku agak-agak dejavu ya dengan parodi nakes ini. Kayak pernah rasain gitu ya, cuman lupa di rumah sakit mana itu. Terus banyak yang bilang pasien BPJS itu cuman istimewa sampai di puskesmas doang. Soalnya di puskesmas itu masih ada di bawahnya pasien BPJS. Aku mau ngebahas juga nih soal kabar yang banyak beredar patung Bunda Maria ditutup terpal di rumah doa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Katanya ada ormas yang keberatan karena dinilai mengganggu umat Islam menjalankan ibadah Ramadan. Tapi menurut beberapa pemberitaan sih, itu katanya inisiatif sendiri karena masih harus disosialisasikan kepada masyarakat soal pendirian rumah doa. Apa benar ini inisiatif pemilik rumah doa? Eits, hampir lupa nih. Ada lagi kedapatan keluarga pejabat yang pamer-pamer kemewahan. Hei, siapa dia? Istri dan anak sekda Riau nih Pop Gengs. Kalau istrinya sih doyan pamer-pamer tas branded, dikulitilah netizen. Sekda Riau buru-buru klarifikasi kalau tas-tas istrinya itu KW lah, lebih parah lagi tuh. Netizen, ayo maju, kita bongkar lagi. Belum selesai dengan kisruh tas mewah, muncul lagi video pesta mewah anaknya yang katanya diadakan di The Ritz-Carlton. Tapi bersilat lidah. Katanya cuman di toko kok, tapi namanya The Ritz-Carlton. 17 ya pingin lah dia, bukan di besar-besar, di toko kok, di satu salah toko. Hotel mewah ini udah buka toko ya? Ngerayain ulang tahun anak, sah-sah aja sih Pak, tapi gak usah mewah-mewah banget. Yang penting tamunya itu bisa dilayani dengan baik. Ini nih contohnya, dikasih teh, dianterin makanan, ada es buah, ada cemilan, sampai pulang dikasih bungkusan. Mending kayak gini nih, lebih merakyat. Fix, atau jadi kepala desa nih yang punya acara. Oke, kalau dari dunia hiburan nih ada artis inisial P yang diduga terlibat bisnis pencucian uang. Nilainya bahkan gak main-main, sampai 4,4 triliun rupiah. Skema pencucian uangnya itu dengan endorse bisnis para pelaku kejahatannya. Semoga setelah video ini tayang, artis inisial P udah ketahuan ya. Soalnya penasaran banget nih, kira-kira siapa ya artisnya? Nah, ada kabar juga tentang Alshad Ahmad yang ternyata udah pernah menikah tapi tiba-tiba cerai dengan Nisha Ashifa, padahal baru nikah 2 bulan. Kabar heboh lainnya nih, adalah Raffi Ahmad yang diduga visi atau video callan dengan perempuan bernama Mimi Bayu. Tapi udah diklarifikasi kok kalau itu karyawannya Rans. Emang sih netizen suka kelewatan keponya. Cuman awas loh kalau sampai itu bener. Mudah-mudahan enggak ya. Well, kita ke kabar olahraga. Ada kabar duka dan suka dari pebulu tangkis tanah air kita. Kabar sukanya adalah Kevin Sanjaya resmi menikahi anak Haritanu Sudibyo tanggal 23 Maret 2023. Wah, selamat ya. Kabar dukanya salah satu atlet bulu tangkis kita Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan partisipasi timnas Israel U20 yang akan bermain di Indonesia menuai kontroversi. Menurut kamu gimana nih? Mestikah kita menolak? Sementara Palestina saja tidak persoalkan partisipasi Israel.